Kalau kita Oke. lihat di peraturan perundang-undangan ada 4 jenis objek khusus itu, yaitu objek vital, objek wisata, objek khusus tertentu, dan objek vital nasional. Nah, rumah sakit itu termasuk jenis objek khusus tertentu yang harus mendapatkan perlindungan dari siapa? Polri, ya gitu loh. Oh, Nah, jadi menurut saya apapun bentuk serangannya itu oleh oknum atau oleh kelompok atau oleh institusi itu akan tetap berpengaruh pada keamanan dan keselamatan objek khusus tertentu tadi namanya rumah sakit itu. Nah, bahkan di sini harus dikatakan wong seharusnya itu APH. Ya aparat penegak hukum dalam ini polisi itu malah mestinya mengamankan, membuat nyaman keselamatan objek khusus itu malah kali ini justru sebaliknya kan itu kan melakukan perbuatan yang menurut saya itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang barbar dan vandalisme. Itu kan justru apa istilahnya kontraproduktif ya, kontraproduktif tugas Polri yang seharusnya mengamankan objek khusus tertentu tadi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat dan Tuhan, kembali lagi segmen Tanya Profesor di satu-satunya channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal, channelnya Prof. Suteki. Dan seperti biasa di samping saya sudah hadir Profesor Suteki. Assalamualaikum Prof. Suteki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Iya. Prof. Suteki, kali ini kita mau bahas hal yang viral, ya. Isu yang viral di semua lini sosial media sampai ke grup WhatsApp itu ada berita ini, Prof. Jadi berita terkait dengan rumah sakit yang diserang oleh oknum polisi. Sampai ada penyekapan, Prof. Oh, ini pokoknya kayak di sinetron mafia gitu, Prof. Serem sekali ya. Iya, betul. Dengarnya ya. Izin saya bacakan berita dari Detik ya, detik.com. Sebelum rumah sakit Bandung diserang, satu perawat disekap di hotel ya. Rumah sakit Bandung di Jalan Mistar, Kota Medan diserang segerombolan orang yang diduga oknum polisi. Sebelum insiden penyerangan itu, salah satu perawat wanita di rumah sakit milik Bendahara PDIP Sumut itu, Mei Rahta Sitepu, disekap di hotel. Pengacara Rumah Sakit Bandung, Bobi Lim, menjelaskan bahwa kejadian penyerangan itu terjadi pada Minggu 11 November ya, sekitar pukul 5 WIB. Sebelum tanggal 6 ya, 6 November itu ya. Iya, 6 bulan 11 ya. Sebelum insiden penyerangan terjadi, kata dia, perawat berinisial A disekap di salah satu kamar hotel yang ada di kawasan Jalan Gajah Mada, Kota Medan. Saat disekap itu, Bobi mengatakan A sempat menelpon security rumah sakit. A bilang sedang dikunci di dalam kamar atau disekap sehingga tidak bisa keluar, kata Bobi kepada Detik Sumut pada Senin. Ya. Nah, itu Prof kejadiannya. Jadi dalam pandangan jenengan penyerangan atau penganiayaan ini dilakukan oleh oknum polisi nih Prof nih. Apa yang jenengan lihat dan mau komentari, Prof? Ya, yang jelas saya lebih terkejut lagi gitu. Ini kok udah ada habis-habisnya gitu. Iya. Jadi saya merasa terkejut ya dengan aksi penganiayaan yang dilakukan oleh 5 pemuda yang kemudian juga terbukti bahwa 5 pemuda itu adalah anggota kepolisian. Ini kan saya sudah mendapatkan informasi juga, itu diterangkan oleh penyidik ya, penyidik Polrestabes Medan dan juga Propampolda. Kalau kabitnya itu kan kabit humasnya Pak Kombes Hadi Wahyudi, itu sudah dikonfirmasi bahwa memang itu anggota kepolisian. Tapi dalam hal ini tampaknya ini Polda Sumut membantah ya bahwa peristiwa tersebut sebagai bentuk penyerangan ya kepada rumah sakit, tapi dikatakan lebih ke penganiayaan. Ya sebenarnya penganiayaan itu ya penyerangan, tapi pada individu lah lebih tepatnya begitu ya. Jadi individu yang tadi disebut adalah Mas siapa itu Wanda itu ya, seorang satpam rumah sakit, betul ya? Dan penyerangan itu ya bukan atas perintah institusi Polri. Nah itu loh.
melainkan hanya beberapa anggota Polri yang disebut oknum juga. Nah ini kalau kita ngomong berarti ada oknum rumah sakit, ada oknum Polri. Ya, ceritanya ya oknum musuh oknum ini. Tapi prinsip saya benar-benar terhenyak juga Mas menyaksikan ini kok ya nggak akhir-akhir itu yang menimpa pada Polri itu. Anggota yang disebut oknum itu kan juga tidak sedikit ya, lebih dari 1 orang, berarti kan banyak. Itu apakah tetap disebut oknum? Tapi yang tadi saya katakan ini akhirnya dibantah pula bahwa ini memang terlepas dari institusi Polri, hanya kelompok, hanya beberapa orang saja di situ. Tapi saya prihatin ya atas, karena persoalan ini nanti bisa juga merendahkan ya, atau membuat kepercayaan masyarakat pada Polri itu semakin menemukan pada titik nadir atau semakin marwahnya anjlok ya, turun. Betul. Iya, Prof. Jadi memang apalagi pas kasus Sambo, kemudian kasus yang kemarin-kemarin kita bahas. Betul. Ini juga ditambah ini. Sampai-sampai gini, saya tuh mantau komentar ya. Ada komentar netizen yang bagus sekali. Nyelkit sekali. Dia memetik ya satu kalimat satir. Atau memang di kepolisian itu ada pangkat namanya pangkat oknum katanya, Prof. Saking banyaknya. Apa tanggapan Prof kita? Iya, kalau pangkat oknum nggak ada, tapi kalau atasan yang dapat menghukum, ya itu ankum itu ada, tapi kalau oknum nggak ada. Nah, diksi oknum itu memang sering kali sebagai cara untuk berkilah agar institusi atau organisasi itu tidak terkait atau dikaitkan dengan suatu perbuatan anggotanya, kan begitu. Akhirnya dijuluki oknum. Ada oknum polisi, ada oknum TNI, ada oknum dosen, kan itu kan. Namun dalam hal ini ternyata juga kita pahami bahwa perbuatan oknum yang tadi disebut itu juga tidak bisa terlepas dari statusnya dalam organisasi atau institusi, Mas. Jadi oknum itu tetap akan bertanggung jawab baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap institusinya. Maka di sini kan ada norma hukum yang sifatnya publik nanti terhadap individu itu, tapi juga ada norma hukum yang atau norma lebih tepatnya ke norma etik lah di sini. Maka ada namanya kode etik, kan itu kan ada kode etik yang akan menjeratnya khususnya kalau itu adalah perbuatan tercela. Tapi memang kita itu paham ya, kalau perbuatan tercela nanti sebut oknum gitu ya. Tapi kalau ada perbuatan yang baik membawa nama institusi, ya itu tidak ada yang namanya oknum. Iya, betul. Jadi kalau misalnya ada prestasi seseorang anggota atau beberapa anggota, ini bukan oknum. Maka kalau ini malah mengangkat derajat marwah dari institusi. Nah, di sini yang kadang-kadang tidak fair ya, penggunaan diksi oknum itu rata-rata untuk cenderung pada tingkah laku atau perbuatan yang tercela itu. Betul. Ya, Prof, kembali ke kasus yang terjadi ya. Apakah ada regulasi, Prof? Regulasi hukum yang membahas terkait penyerangan atau membuat onar di rumah sakit. Bahkan sampai kan di sini tuh ada perawat yang disekap gitu loh. Ya. Ini dalam duduk hukumnya seperti apa, Prof? Ya sebenarnya kalau hukum pidana jelas ya, namanya penganiayaan, kemudian penyekapan itu kan termasuk pencurikan yang itu bisa dikatakan sebagai kategori hukum atau delik ya, tindak pidana yang diancam dengan kitab undang-undang hukum pidana. Tapi terkait dengan persoalan yang kita bahas sebenarnya kan bagaimana kok bisa ya namanya objek khusus itu kemudian menjadi tempat untuk pelampiasan ya, dalam tanda kutip ya, pelampiasan terhadap ketidakpuasan antar para pihak. Itu yang kita sayangkan. Karena sesuai dengan perundang-undangan di negara kita ya, apakah itu ada undang-undang kepolisian negara, kemudian dan itu tadi yang dikatakan, saya katakan itu dilakukan oleh oknum polisi itu. Padahal tadi menurut undang-undang kepolisian ya, undang-undang nomor 2 tahun 2002, lalu ada Perpres nomor 52 tahun 2010 tentang SOTK dari kepolisian, lalu ada Kepres 63 2004 tentang pengamanan objek vital nasional. Nah, dan lain beberapa lah itu sebenarnya ada pengamanan terhadap objek khusus namanya. Itu memang Polri punya tugas itu. Nah, objek khusus itu adalah objek yang karena kedudukan dan kepentingannya
memerlukan perhatian dan tindakan pengamanan. Kalau kita lihat di peraturan perundang-undangan ada 4 jenis objek khusus itu, yaitu objek vital, objek wisata, objek khusus tertentu, dan objek vital nasional. Nah, rumah sakit itu termasuk jenis objek khusus tertentu yang harus mendapatkan perlindungan dari siapa? Polri, ya gitu loh. Nah, jadi menurut saya apapun bentuk serangannya itu oleh oknum atau oleh kelompok atau oleh institusi itu akan tetap berpengaruh pada keamanan dan keselamatan objek khusus tertentu tadi namanya rumah sakit. Nah, bahkan di sini harus dikatakan, wong seharusnya itu APH, ya aparat penegak hukum dalam ini polisi itu malah mestinya mengamankan, membuat nyaman keselamatan objek khusus itu, malah hal ini justru sebaliknya kan itu kan melakukan perbuatan yang menurut saya itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang barbar dan vandalisme. Itu kan justru apa istilahnya justru kontraproduktif ya, kontraproduktif dengan tugas Polri yang seharusnya mengamankan objek khusus tertentu tadi. Oke. Ada ya aturannya? Ada. Itu kontraproduktif itu yang dilakukan. Jadi begini, mestinya kan kalau ada kegiatan maksudnya ada keinginan untuk dalam tanda kutip menyelesaikan, tidak harus melalui cara-cara vandalisme itu di rumah sakit kan itu kan bisa menemui misalnya pimpinannya dulu kan itu kan ada protapnya, ada prosedurnya bagaimana. Saya kira oknum ini kan maksudnya Polri kan dididik untuk ke sana menyelesaikan suatu perkara dengan cara yang lebih baik prosedural kan gitu, ada SOP-nya, tidak barbar dan tidak vandalisme. Oke, baik. Prof, apa pesan khusus Prof Suteki dari kasus ini, Prof? Ya, kasus yang dilakukan oleh oknum banyak ini ya, oknum banyak karena 5 orang itu. Ini saya yakin makin memperburuk citra Polri. Tadi Mas sudah sebut bagaimana kasus Sambo, ya kasus Kanjuruhan, kasus tentang narkoba, ya toh kemarin malah terkait dengan persoalan kemungkinan ya ada dugaan ada gratifikasi di pertambangan. Banyak sekali. Nah ini disusul-susul kemudian dengan kasus-kasus yang lain yang menurut saya itu makin memperburuk citra polisi. Tampaknya semua kejahatan kok saya lihat tuh ada semua di tubuh Polri itu. Ya kan? Nah, ini saya katakan sudah parah ini, pembunuhan, perampokan, perkosaan, obstruction of justice, perselingkuhan, narkoba, judi, miras, penyerangan, penganiayaan, apalagi kasus pelanggaran HAM, extrajudicial killing, jual beli senjata. Coba, semua ini ada di Polri kita sekarang loh Mas. Maaf saya bukan benci enggak ya, tapi justru ini harus sebagai ajang koreksi kita evaluasi kok bisa jadi begini ini gimana gitu loh. Ini saya katakan polisi itu berada di garda terdepan penegakan hukum. Kalau ini rusak, terus nanti berakhir di mana gitu loh. Ini in optima forma, kita mengharapkan polisi sebagai sebagai hukum yang hidup. Harusnya apa? Ya, punya integritas yang luar biasa kan itu mal. Justru berbeda dari yang kan ini pintu masuk di sini. Nah, menurut saya memang pimpinan Polri dari level Kapolsek hingga Kapolres itu harus segera dievaluasi dan ya harus ada istilahnya revolusi akhlak itu kuncinya. Pimpinan atau tadi atasan langsung yang bisa menghukum itu ya, ankum itu ya harus bertanggung jawab ya atas kebobrokan anggotanya. Bila perlu ya dicopot atau mengundurkan diri. Bahkan kalau ini kebobrokan sudah masif ya sifatnya nasional, ya saya menyarankan supaya Kapolri bolehlah mengundurkan diri, kan tidak ada salahnya. Ini karena kerusakan makin parah, ya toh. Nah, saya tidak tahu apakah ke depan itu ada lagi peristiwa-peristiwa lagi yang akan menimpa Polri yang menurut saya itu bisa makin merusak ya citra dan juga istilahnya itu menimbulkan distrust masyarakat pada Polri yang menemukan pada titik yang nadir itu. Menarik ya. Ya. Kalau diurut banyak juga ya Prof. Tadi saya menyebutkan. Ya, intinya saya kembali ke pernyataan Pak Kapolri lah. Kalau misalnya katanya ikan itu kan busuk dari kepalanya, ya kepalanya yang nggak beres itu pangkasi semua itu. Ya toh? Ya betul. Betul. Baik ya. Benar. Baik Prof. Suteki, terima kasih. Puan dan Tuan juga terima kasih yang sudah menyaksikan sampai di sesi pertanyaan terakhir ya dalam hal penyerangan terhadap
rumah sakit ya, di Bandung, di Medan yang dilakukan oleh oknum polisi. Ya. Kemudian kita dapat mengambil pelajaran ya dari kasus ini. Dan jangan lupa untuk puan dan tuan yang nonton ini untuk tetap like, comment, share, dan juga subscribe channel Prof. Suteki. Karena satu yang berbeda, kita akan senantiasa mengulas isu-isu viral secara radikal. Ramah, terdidik, dan beragama. Iya, baik. Terima kasih Prof. Suteki, terima kasih puan-tuan. Ya, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.